Nawas dan Kambing Pintar. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di kedai kopi favoritnya, memikirkan bagaimana cara ia bisa menciptakan kehebohan baru yang akan menghibur rakyat. Seperti biasa, ia tidak pernah berhenti mencari cara-cara unik untuk membuat orang tertawa dan memberi mereka pelajaran berharga dalam kehidupan. Sambil menyeruput kopi, matanya tertuju pada sekelompok pedagang yang sedang berbicara serius di sudut pasar. Salah satu dari mereka membawa sebuah kambing yang tampaknya sangat berbeda dari kambing-kambing lainnya. Kambing itu mengenakan pelana yang indah dan nampak sangat terawat. Tetapi ada sesuatu yang aneh tentang kambing tersebut. Wajahnya tampak cerdas, matanya berkilau, dan tingkah lakunya terlihat seperti kambing yang memiliki lebih banyak pemikiran daripada yang biasa ditemukan pada ternak. Abu Nawas, yang tidak pernah bisa menahan rasa penasarannya, mendekati pedagang itu dan menyapa dengan senyum lebar. "Wahai pedagang, kambingmu tampak sangat istimewa. Apakah ia juga bisa berbicara atau mungkin menyelesaikan masalah sulit?" Pedagang itu menoleh dan tersenyum bangga. "Ah, Abu Nawas, ini bukan kambing biasa. Kambing ini memiliki kecerdasan luar biasa. Ia bisa melakukan berbagai hal yang tak terbayangkan oleh kebanyakan orang. Saya bahkan berencana untuk menjualnya kepada Sultan." Abu Nawas tertarik, dan dengan penuh rasa ingin tahu, ia bertanya lebih lanjut. "Kecerdasan seperti apa yang dimiliki kambing ini? Bisa saja Anda hanya ingin menjual cerita, bukan?" Pedagang itu tertawa kecil. "Tidak, Abu Nawas, ini bukan cerita kosong. Jika Anda ingin, saya bisa menunjukkan keahliannya kepada Anda." Tanpa ragu, Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, tunjukkanlah. Saya penasaran dengan apa yang bisa dilakukan kambing ini." Pedagang itu memanggil kambingnya dan memerintahkannya untuk melakukan berbagai aksi. Kambing itu mengikuti perintah dengan luar biasa. Ia berjalan mengikuti garis yang digambar di tanah, melompati rintangan, dan bahkan mengambil benda-benda tertentu yang diminta oleh sang pedagang. Setiap kali kambing itu berhasil melakukan tugas dengan sempurna, para penonton mulai bersorak kagum. Abu Nawas, yang selalu memiliki cara untuk menggali lebih dalam, mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih dari apa yang tampaknya hanya trik biasa. Apakah kambing ini hanya dilatih untuk melakukan perintah, atau ada sesuatu yang lebih dalam tentang kecerdasannya? Pikir Abu Nawas. Setelah melihat beberapa trik lainnya, Abu Nawas dengan senyum cerdiknya menghadap sang pedagang. "Sungguh luar biasa, tetapi saya rasa saya perlu menguji kambing ini sendiri. Saya ingin melihat sejauh mana kecerdasannya." Pedagang itu menatap Abu Nawas dengan sedikit curiga, tetapi akhirnya mengangguk setuju. "Baiklah Abu Nawas, Anda bisa mencobanya." Setelah melihat aksi-aksi luar biasa yang dilakukan oleh kambing pintar milik pedagang, Abu Nawas merasa sangat penasaran dan ingin menguji kecerdasan kambing itu lebih jauh. Ia tahu bahwa banyak trik yang bisa diajarkan kepada seekor kambing, tetapi apakah kecerdasan sejati kambing ini bisa diuji dalam cara yang lebih kompleks? Itu adalah tantangan yang ingin Abu Nawas atasi. Abu Nawas mendekati pedagang dan berkata dengan senyum nakal, "Pedagang yang baik, saya tertarik untuk menguji kambingmu. Saya ingin melihat apakah kambing ini benar-benar bijaksana dan cerdas, atau hanya terlatih dengan trik-trik sederhana." Pedagang itu tertawa dengan bangga. "Abu Nawas, kamu boleh mengujinya, tetapi saya yakin kambing ini bisa melakukan apapun yang kamu perintahkan. Kambing ini telah dilatih oleh orang yang sangat bijaksana." Abu Nawas, yang selalu suka tantangan, tidak menunggu lebih lama. "Baiklah, jika kambing ini benar-benar pintar, mari kita lihat bagaimana ia bisa memecahkan teka-teki yang rumit." Abu Nawas memutuskan untuk menguji kambing tersebut dengan sebuah tugas yang tidak hanya menguji keterampilan fisik, tetapi juga kecerdasan logis. Ia mengambil sebuah kantong berisi 3 benda, sebuah batu kecil, seutas tali panjang, dan sebuah cangkir yang berisi air. "Kambing ini harus menyelesaikan tugas berikut," kata Abu Nawas kepada kerumunan yang mulai berkumpul. "Ia harus mengikat tali ini pada batu kecil, lalu menurunkannya perlahan ke dalam cangkir ini tanpa menumpahkan air yang ada di dalamnya. Jika kambing ini berhasil, saya akan mengakui bahwa ia memang benar-benar cerdas." Kerumunan mulai berbisik, penasaran untuk melihat bagaimana kambing itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Pedagang itu tampak sedikit gugup, tetapi ia percaya penuh pada kemampuan kambingnya. "Mulai," perintah Abu Nawas. Kambing itu mulai bergerak dengan hati-hati, mengendus batu kecil dan tali yang diletakkan di depannya. Ia menggigit ujung tali dan dengan cekatan mengikatkannya pada batu. Selanjutnya, kambing itu melangkah menuju cangkir yang berisi air dengan hati-hati.
Dengan tangan terampil, kambing itu perlahan-lahan menurunkan batu ke dalam cangkir tanpa menumpahkan air sedikit pun. Setiap gerakannya sangat berhati-hati, seolah ia tahu betapa pentingnya tugas ini. Semua orang terdiam, terkesima oleh kecerdasan kambing tersebut. Pedagang itu tersenyum bangga, sementara Abu Nawas, meskipun sangat terkejut, tidak bisa menahan senyum tipisnya. Sungguh luar biasa, serunya. Kambing ini memang lebih pintar daripada yang saya duga. Kerumunan pun bersorak kagum, mengakui kecerdasan kambing itu. Namun, di balik kekaguman itu, Abu Nawas masih merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kecerdasan fisik. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kemampuan kambing itu untuk mengikuti perintah dan melakukan trik. Pedagang, saya harus mengakui, kambingmu memang cerdas. Tetapi mari kita lihat, apakah ia bisa menghadapi tantangan yang lebih rumit, kata Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas memutuskan untuk memberikan ujian yang lebih rumit, sesuatu yang menguji tidak hanya kecerdasan kambing, tetapi juga kebijaksanaannya. Ia tahu bahwa kecerdasan sejati tidak hanya datang dari kemampuan melakukan tugas dengan sempurna, tetapi juga dari kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Baiklah pedagang, kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Saya akan memberikan tantangan yang lebih berat, bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal kebijaksanaan. Pedagang itu, yang semakin merasa cemas namun tetap percaya pada kambingnya, menanggapi dengan suara tenang. Apa yang akan Anda uji, Abu Nawas? Abu Nawas mengangkat dua benda yang berbeda di tangannya. Di satu tangan, ia memegang sepotong roti yang besar, dan di tangan lainnya, sebuah cangkir susu segar. Ia melangkah ke depan, dan memberi perintah kepada kambing. Kambing, lihat ini. Pilihlah mana yang lebih baik untukmu, sepotong roti yang besar dan mengenyangkan, atau secangkir susu yang lebih kecil, namun lebih bermanfaat bagi kesehatanmu. Kambing itu, yang sudah terbiasa dengan berbagai perintah, memandang kedua benda tersebut dengan seksama. Ia mengendus roti yang besar, seolah tertarik dengan ukurannya yang menggiurkan, kemudian menatap cangkir susu dengan tatapan tajam. Semua orang menahan napas, menunggu keputusan kambing. Dengan perlahan, kambing itu akhirnya memutuskan. Ia memilih cangkir susu yang lebih kecil, melepaskan roti yang besar, dan menggigit ujung cangkir susu dengan hati-hati. Semuanya terdiam, terkejut dengan keputusan yang diambil oleh kambing tersebut. "Ah!" seru Abu Nawas dengan gembira. Kambing ini telah menunjukkan kebijaksanaannya. Ia memilih susu yang lebih kecil, yang lebih baik untuk kesehatannya, daripada roti besar yang hanya memberi rasa kenyang sementara. Kerumunan pun tercengang dan mulai bertepuk tangan, mengakui kebijaksanaan kambing yang tidak hanya mengutamakan rasa kenyang, tetapi juga memilih pilihan yang lebih bijaksana untuk jangka panjang. Pedagang itu, meskipun merasa sangat bangga dengan kambingnya, tidak bisa menahan senyum lega. Ternyata benar Abu Nawas, kambing saya bukan hanya pintar, tetapi juga bijaksana. Abu Nawas tersenyum, puas dengan ujian yang telah ia berikan. Kebijaksanaan sejati tidak hanya tentang kemampuan fisik, tetapi tentang kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam hidup. Kambingmu telah mengajarkan kita semua pelajaran yang sangat berharga hari ini. Kisah ini pun menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang yang kagum dengan kecerdasan dan kebijaksanaan kambing itu. Tetapi lebih dari itu, mereka juga belajar bahwa kecerdasan sejati bukan hanya tentang kemampuan luar biasa, tetapi tentang kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Setelah serangkaian ujian dan trik, Abu Nawas akhirnya berkata kepada pedagang itu dengan penuh humor, "Ternyata kambing ini memang luar biasa pintar. Tetapi saya rasa banyak orang di sekitar kita yang juga pintar, bahkan bisa lebih bijaksana daripada kambing sekalipun." Pedagang itu tersenyum. "Apa maksud Anda, Abu Nawas?" "Bahwa kecerdasan tidak selalu datang dari kemampuan luar biasa," jawab Abu Nawas, "tetapi dari kemampuan untuk membuat keputusan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kambing ini menunjukkan kebijaksanaan dalam memilih pilihan yang tepat, dan itu adalah pelajaran bagi kita semua." Cerita Abu Nawas dan kambing pintar itu pun menjadi perbincangan ramai di Baghdad. Banyak yang mengakui bahwa kecerdasan bukan hanya soal kemampuan luar biasa, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam memilih dan bertindak dengan hati-hati. Abu Nawas dan pasar kebingungan. Pagi itu, matahari Baghdad bersinar hangat dan pasar kota dipenuhi hiruk-pikuk kehidupan. Abu Nawas dengan sorban khasnya dan jubah sederhana
berjalan santai di antara kerumunan. Bau rempah-rempah dan suara riuh para pedagang yang berteriak menarik perhatian pembeli, menciptakan suasana khas yang penuh energi. Abu Nawas tidak berniat membeli apapun. Dia hanya menikmati hari sambil mencari cerita menarik, seperti biasa. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Beberapa pedagang tampak bingung, sementara pembeli terlihat saling berdebat. Keanehan ini membuat Abu Nawas berhenti sejenak. Kenapa semua orang tampak cemas dan bingung? Gumamnya sambil memperhatikan sekitar. Tiba-tiba seorang pedagang berlari ke arahnya. Abu Nawas, tolonglah kami. Ada sesuatu yang aneh terjadi di pasar. Tenanglah Tuan Pedagang, ujar Abu Nawas. Apa yang terjadi? Pedagang itu menghela napas, lalu menjelaskan. Barang dagangan kami hilang begitu saja. Ada yang mengaku melihat piring emas di gerobaknya, padahal dia hanya menjual kain. Yang lain mendengar suara binatang dari dalam karung berasnya. Semua orang jadi bingung. Abu Nawas mengangguk, mencoba mencerna informasi itu. Menarik sekali. Mungkin ini ulah seseorang yang ingin bermain-main dengan kalian. Namun, dalam hati Abu Nawas merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. Dengan rasa penasaran, dia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Setelah berjalan mengelilingi pasar, Abu Nawas menemukan sesuatu yang aneh di sudut pasar. Sebuah tenda besar berwarna hitam berdiri megah, dikelilingi asap tipis yang beraroma aneh. Di depan tenda itu, seorang pria dengan jubah hitam panjang berdiri sambil memegang tongkat kayu. Wajahnya tertutup sebagian, menyisakan hanya mata yang tampak tajam dan menusuk. Ini dia sumber kekacauan, pikir Abu Nawas. Dengan santai, Abu Nawas mendekati pria itu. Wahai Tuan, sepertinya Anda memiliki banyak pengunjung di pasar ini. Apa yang Anda tawarkan di sini? Tanyanya sambil tersenyum. Pria itu tertawa kecil. Aku tidak menjual apa-apa, wahai orang asing. Aku hanya menunjukkan kepada mereka apa yang selama ini tersembunyi dalam pikiran mereka. Menarik sekali, kata Abu Nawas. Tapi mengapa mereka jadi begitu bingung? Karena aku telah membuka tabir kenyataan. Mereka kini melihat hal-hal yang mereka takuti atau inginkan, tetapi tidak pernah mereka sadari. Semua itu adalah ilusi, namun terasa nyata bagi mereka. Abu Nawas tertawa. Hebat sekali. Tapi bukankah ini hanya menambah kekacauan? Bukankah pasar ini menjadi tempat untuk berdagang, bukan untuk berhalusinasi? Pria itu tersenyum sinis. Kekacauan ini adalah seni, wahai orang asing, dan aku senang melihatnya. Abu Nawas tidak ingin langsung menantang pria itu. Dia tahu, seseorang seperti ini harus dihadapi dengan kecerdikan, bukan dengan kekerasan. Dia memutuskan untuk tetap tenang dan mencari cara untuk membalikkan keadaan. Abu Nawas mulai mengamati apa yang terjadi di sekitar pasar. Dia mendekati beberapa pedagang yang masih kebingungan. Salah satu dari mereka mengeluh, aku tidak mengerti. Barang-barangku berubah menjadi sesuatu yang lain. Apakah ini kutukan? Pedagang lain menyela. Tidak, ini pasti sihir. Aku mendengar suara kambing dari dalam karung gandumku. Abu Nawas tertawa kecil. Sahabat-sahabatku, tenanglah. Semua ini hanya permainan pikiran. Jangan biarkan apa yang kalian lihat atau dengar membuat kalian takut. Namun pedagang-pedagang itu tetap gelisah. Abu Nawas menyadari bahwa dia harus bertindak lebih cerdik untuk mengatasi masalah ini. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berdiri di tengah pasar dan berteriak, wahai seluruh penduduk pasar, dengarkan aku. Aku akan membantumu mengatasi kekacauan ini. Tapi kalian harus mengikuti instruksiku. Orang-orang mulai berkumpul di sekelilingnya. Mereka memandang Abu Nawas dengan harapan, meskipun beberapa di antaranya masih terlihat skeptis. Pertama, kata Abu Nawas, kalian harus berhenti mempercayai apa yang kalian lihat dan dengar. Semua ini adalah ilusi, bukan kenyataan. Dia kemudian berjalan ke salah satu pedagang yang mengaku mendengar suara kambing dari karung gandumnya. Abu Nawas membuka karung itu dan menunjukkan bahwa isinya hanyalah gandum. Lihat, ini hanyalah gandum. Tidak ada kambing di sini, katanya sambil tersenyum. Pedagang itu tampak lega. Tapi tadi aku benar-benar mendengar suara kambing. Itulah kekuatan ilusi, jawab Abu Nawas. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, bukan pada hal-hal aneh yang kamu dengar. Perlahan-lahan, Abu Nawas mulai meyakinkan orang-orang bahwa apa yang mereka alami hanyalah permainan pikiran. Dia menggunakan kata-kata yang bijaksana tetapi juga humoris, membuat orang-orang tertawa dan merasa lebih tenang. Namun, kekacauan di pasar belum sepenuhnya reda. Penyihir itu masih berdiri di sudut pasar.
mengamati Abu Nawas dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mendekatinya lagi. "Wahai Tuan Penyihir, aku harus mengakui bahwa sihirmu cukup hebat. Tapi tidakkah kau pikir ini sudah cukup?" Penyihir itu tersenyum sinis. "Kau memang pintar, Abu Nawas. Tapi aku tidak akan berhenti begitu saja." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, jika kau ingin bermain, mari kita bermain. Aku menantangmu untuk menghentikan ilusi ini. Jika kau berhasil, aku akan mengakui bahwa kau lebih hebat dariku." Penyihir itu tertawa keras. "Baiklah, aku terima tantanganmu." Namun, Abu Nawas memiliki rencana. Dia tahu bahwa ilusi itu berasal dari ketakutan dan pikiran orang-orang. Jadi, dia mulai berbicara kepada orang-orang dengan suara lantang. "Wahai semua orang, lihatlah penyihir ini. Dia hanya bermain-main dengan pikiran kita. Jika kita berhenti takut, ilusi ini akan lenyap." Orang-orang mulai mengikuti instruksi Abu Nawas. Mereka menutup mata dan membayangkan bahwa pasar itu kembali normal. Perlahan-lahan, ilusi mulai memudar. Barang-barang yang terlihat aneh kembali seperti semula, dan suara-suara aneh pun menghilang. Penyihir itu terkejut. "Bagaimana bisa kau mengalahkan sihirku?" Abu Nawas tersenyum. "Sihirmu hanya bekerja jika orang-orang mempercayainya. Tapi jika mereka berhenti takut, sihirmu tidak akan berdaya." Penyihir itu akhirnya mengakui kekalahannya dan pergi dari pasar. Orang-orang bersorak gembira dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Setelah kekacauan itu berakhir, pasar kembali seperti semula. Pedagang mulai berjualan lagi, dan pembeli kembali berbelanja dengan tenang. Abu Nawas duduk di sebuah warung kecil sambil menikmati segelas teh. Seorang pedagang mendekatinya dan berkata, "Terima kasih, Abu Nawas. Tanpamu, pasar ini mungkin akan tetap kacau." Abu Nawas tersenyum. "Tidak perlu berterima kasih. Yang penting, kalian belajar untuk tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak masuk akal." Dan dengan itu Abu Nawas kembali ke rumahnya, membawa satu lagi cerita hebat untuk diceritakan. Begitulah cara Abu Nawas menggunakan kecerdikannya untuk mengatasi kekacauan di pasar kebingungan. Abu Nawas dan kakek yang tersesat. Suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas tengah menikmati suasana pasar yang ramai. Pasar itu dipenuhi dengan suara pedagang yang berteriak mempromosikan barang dagangan mereka, bau rempah-rempah yang harum, dan warna-warni kain yang berkilauan. Abu Nawas, dengan pakaian sederhana dan turban khasnya, berjalan santai di antara kerumunan orang, sambil sesekali menyapa teman-temannya. Namun hari itu, sesuatu yang menarik perhatian Abu Nawas terjadi. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria tua yang tampaknya kebingungan. Kakek tersebut mengenakan jubah lusuh, topi usang, dan memegang sebuah tas besar yang tampaknya penuh dengan barang. Ia berdiri di tengah jalan, memandang sekeliling dengan tatapan bingung. "Tunggu, apakah itu seorang kakek tersesat?" Abu Nawas bergumam pada dirinya sendiri, sambil mendekat. Ia sudah tidak sabar untuk mengetahui apa yang terjadi. "Assalamualaikum kakek," sapa Abu Nawas ramah, menghampiri pria tua itu. "Apa yang terjadi? Sepertinya kamu kebingungan." Kakek itu menoleh, dan dengan napas terengah-engah ia berkata, "Waalaikumsalam Abu Nawas, sungguh malang nasib saya. Saya datang ke pasar ini untuk mencari teman lama saya. Tapi sekarang saya malah tersesat. Saya tidak tahu jalan pulang ke rumah saya." Abu Nawas mengamati kakek itu dengan seksama, lalu tersenyum nakal. "Oh kakek, kota ini memang sangat besar dan ramai. Jangan khawatir, saya akan membantumu menemukan jalan pulang." Kakek itu tampak sedikit lega. "Terima kasih Abu Nawas. Saya akan sangat berterima kasih jika kamu bisa menunjukkan jalan pulang saya." Namun, meskipun Abu Nawas menawarkan bantuan, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa sangat tertantang. "Bagaimana jika saya membuat perjalanan ini sedikit lebih menarik?" pikirnya dalam hati. Abu Nawas, yang selalu punya cara unik untuk menangani situasi, tidak langsung memberikan bantuan seperti yang diharapkan kakek itu. Sebaliknya, ia mulai membuat rencana untuk menguji kesabaran kakek itu dengan cara yang sangat lucu dan tidak terduga. "Kakek," kata Abu Nawas, "untuk menemukan jalan pulang yang benar, kadang-kadang kita harus berputar-putar sedikit. Jangan khawatir, saya sudah tahu jalan ini dengan baik. Ikuti saya." Dengan begitu, Abu Nawas mulai berjalan, membawa kakek itu ke jalan-jalan yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan rumah si kakek. Mereka berjalan melewati toko roti yang baru saja memanggang roti segar, berhenti sejenak untuk mencium baunya, dan kemudian melanjutkan perjalanan.
Abu Nawas, jalan ini sepertinya bukan jalan pulang saya. Bukankah rumah saya ada di dekat masjid yang besar itu? Tanya kakek itu dengan cemas setelah mereka berjalan lebih jauh. Tenang saja kakek, jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Kadang-kadang kita perlu sedikit berputar-putar untuk menemukan jalan yang tepat. Jangan terburu-buru, nikmati perjalanan ini. Dengan senyum lebar di wajahnya, Abu Nawas memandu kakek itu melewati berbagai gang yang semakin sempit, jalan-jalan yang penuh keramaian, dan bahkan pasar ikan yang bau amisnya hampir membuat mereka berhenti. Abu Nawas, saya rasa saya sudah terlalu jauh, kata kakek itu, mulai bingung dan tampak khawatir. Apakah kita benar-benar menuju rumah saya? Abu Nawas hanya tertawa ringan. Kakek, kadang-kadang kita harus melangkah jauh untuk menemukan tempat yang kita tuju. Jangan khawatir, rumahmu tidak akan jauh dari sini. Kakek itu hanya bisa menggelengkan kepala, tapi ia mulai merasa bingung. Dia tidak tahu apakah Abu Nawas benar-benar tahu arah, atau malah sedang bersenang-senang dengan kebingungannya. Setelah beberapa jam berkeliling, kakek itu mulai merasa cemas. Abu Nawas, saya rasa saya sudah benar-benar tersesat. Saya tidak tahu lagi di mana rumah saya. Bukankah tadi kamu bilang akan menunjukkan jalan pulang? Abu Nawas, yang melihat bahwa kakek itu mulai panik, akhirnya berhenti dan menghadapinya. Kakek, aku tahu ini mungkin membuatmu bingung, tapi ada satu hal yang ingin aku ajarkan padamu. Terkadang kita memang merasa tersesat, tetapi bukan berarti kita tidak akan kembali ke jalan yang benar. Kakek itu memandang Abu Nawas dengan bingung. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas menunjuk ke sebuah gang kecil di depan mereka. Kadang-kadang kita harus melewati jalan-jalan yang panjang dan berliku. Tetapi setiap langkah yang kita ambil mengajarkan kita sesuatu. Jika kita selalu terburu-buru untuk menemukan jalan pulang, kita mungkin melewatkan banyak hal berharga di sepanjang perjalanan. Kakek itu merenung sejenak. Aku mengerti, Abu Nawas. Jadi kamu sebenarnya ingin aku belajar bahwa perjalanan itu penting, bukan hanya tujuan akhirnya. Betul sekali, jawab Abu Nawas. Terkadang kita terlalu fokus pada tujuan, padahal perjalanan itu sendiri yang memberi kita pelajaran dan kebahagiaan. Sekarang mari kita lihat ke sekitar kita. Setelah sedikit berjalan, mereka tiba di sebuah jalan yang familiar bagi kakek. Ini rumah saya, seru kakek itu dengan penuh kegembiraan. Ternyata saya tidak terlalu jauh. Terima kasih, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan menepuk bahu kakek itu. Sama-sama, kakek. Semoga perjalananmu hari ini mengajarkanmu untuk menikmati setiap langkah, bukan hanya sampai ke tujuan. Kakek itu tertawa dan berkata, kamu memang selalu punya cara untuk membuat perjalanan menjadi lebih berarti, Abu Nawas. Terima kasih banyak. Setelah itu, Abu Nawas berbalik dan berjalan pulang dengan senyum lebar. Terkadang, kebingungan dan tawa adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan, bahkan jika itu hanya pelajaran kecil dalam hidup. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan kebingungan dan tawa, kakek itu akhirnya berdiri di depan rumahnya. Matahari sudah mulai terbenam, dan langit Baghdad berubah menjadi oranye keemasan. Kakek itu menatap rumah kecilnya dengan perasaan campur aduk, lega, tapi juga terkejut dengan perjalanan yang baru saja dia jalani. Abu Nawas berdiri di sebelahnya, tersenyum lebar. Lihatlah kakek, kita sudah sampai. Tapi, aku rasa perjalanan ini memberikan pelajaran yang lebih penting daripada hanya sekadar pulang ke rumah. Kakek itu mengangguk dengan senyuman lebar di wajahnya. Benar, Abu Nawas, sungguh aku tidak menyangka perjalanan ini penuh dengan kejutan. Awalnya aku berpikir kamu membingungkanku dengan sengaja, tetapi akhirnya aku mengerti maksudmu. Abu Nawas menepuk pundaknya dengan lembut. Tidak, kakek. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa dalam setiap langkah, ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Terkadang kita merasa tersesat, tetapi justru itu yang membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia sekitar kita. Kakek itu tersenyum bijaksana. Aku merasa seperti perjalanan ini memberi aku lebih dari sekadar jalan pulang. Aku merasa lebih hidup, lebih ceria, dan lebih siap menghadapi hari-hari ke depan. Abu Nawas tertawa. Itulah yang kuharapkan, kakek. Semua orang selalu berfokus pada tujuan mereka. Tetapi perjalanan itu sendiri adalah bagian yang tak kalah penting. Kita seringkali melewatkan keindahan, pelajaran, dan kebahagiaan yang datang di sepanjang jalan. Kakek itu menghela napas panjang, merasa sangat berterima kasih.
Terima kasih Abu Nawas, aku akan selalu mengingat perjalanan ini. Hari ini aku belajar lebih banyak tentang diriku, tentang hidup, dan bahkan tentang cara menikmati kebingungan. Begitulah hidup kakek, jawab Abu Nawas dengan senyuman lebar. Kadang kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, tapi jika kita menikmati setiap langkahnya, semuanya akan terasa lebih indah. Kakek itu mengangguk sekali lagi, penuh pemahaman. Aku akan menceritakan kisah ini kepada teman-temanku. Mereka pasti akan tertawa, tapi aku tahu mereka akan memahami pesan yang lebih dalam. Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah tujuan hidup kita, kakek. Menceritakan kisah yang membuat orang tertawa dan berpikir, sementara kita belajar sesuatu yang lebih berarti. Jangan pernah meremehkan kebingungan atau jalan berliku. Itu mungkin membawa kita pada pelajaran hidup yang lebih besar. Kakek itu melangkah ke pintu rumahnya dan membuka dengan senyuman. Sampai jumpa Abu Nawas. Semoga setiap langkah yang kamu ambil membawa kebahagiaan bagi orang lain. Abu Nawas melambaikan tangan. Sampai jumpa kakek. Semoga perjalananmu selalu penuh dengan kebijaksanaan, meskipun kadang-kadang membingungkan. Setelah itu Abu Nawas melangkah pergi, kembali ke jalan yang sama, namun dengan perasaan yang jauh lebih ringan dan bahagia. Langit malam yang indah di atas Baghdad memberikan ketenangan, dan Abu Nawas merasa bahwa setiap perjalanan, sekecil apapun itu, membawa makna yang lebih dalam. Saat berjalan pulang, Abu Nawas mulai merenung. Terkadang kita terlalu sibuk mencari jalan yang tepat dan tujuan yang jelas, tetapi mungkin yang paling penting adalah cara kita menikmati perjalanan tersebut. Kebingungan, tawa, dan kadang-kadang kesalahan, semuanya adalah bagian dari kehidupan yang harus diterima dengan lapang dada. Abu Nawas mengingat betapa banyak orang yang selalu terburu-buru mengejar tujuan mereka, tanpa memberi diri mereka kesempatan untuk menikmati perjalanan itu sendiri. Baginya, pelajaran hari itu bukan hanya tentang bagaimana membantu orang lain, tetapi tentang cara kita menjalani hidup dengan hati yang ringan dan pikiran yang terbuka. Di tengah keramaian pasar yang mulai sepi, Abu Nawas tersenyum. Jika kita bisa belajar untuk tertawa pada kebingungan kita, maka kita telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Abu Nawas dan Sumur Ajaib. Di istana Baghdad yang megah, Sultan Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Meskipun hidup dikelilingi kemewahan, Sultan merasa hari-harinya semakin monoton. Hiburan dari penyair, musisi, dan bahkan pelawak istana tidak lagi menghidupkan semangatnya. Ia menginginkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak biasa. Sambil mengetuk-ngetukkan jari di lengan singgasananya, Sultan memanggil penasihat utamanya, Wazir Abdul. Wahai Wazir, pikirkan sesuatu yang menarik untuk mengusir kebosananku ini. Wazir Abdul berpikir sejenak, lalu berkata, Baginda, jika hiburan istana tidak cukup, mungkin seseorang di luar istana bisa membantu Anda. Bagaimana jika kita memanggil Abu Nawas? Mendengar nama itu, Sultan langsung tersenyum lebar. Abu Nawas, orang itu selalu punya cara unik untuk membuatku terhibur. Panggil dia segera. Tak lama, Abu Nawas tiba di istana. Dengan gaya santainya, ia membungkuk hormat kepada Sultan dan berkata, Salam sejahtera Baginda. Ada angin apa yang membawa hamba ke hadapan Anda hari ini? Sultan tertawa kecil. Abu Nawas, aku sedang bosan, dan aku ingin memberimu tugas. Aku mendengar ada sebuah sumur ajaib di luar kota yang katanya bisa berbicara. Aku ingin kau pergi ke sana, dan membuktikan kebenarannya. Abu Nawas tertegun sejenak. Sumur yang berbicara, itu kedengarannya seperti sesuatu yang menarik, atau sesuatu yang dibuat-buat. Sultan mengangkat bahu sambil tersenyum licik. Itu tugasmu untuk mencari tahu. Jika kau berhasil membuat sumur itu berbicara, aku akan memberimu hadiah besar. Tetapi jika engkau gagal, Sultan berhenti sejenak untuk memberikan efek dramatis. Kau harus mencuci seluruh karpet di istana selama sebulan. Abu Nawas, meskipun tahu tantangan ini aneh, tidak menunjukkan keraguan. Ia tersenyum dan berkata, Baiklah Baginda, hamba terima tantangan ini. Beri hamba waktu 3 hari, dan Anda akan melihat hasilnya. Pada hari pertama, Abu Nawas memulai perjalanannya. Ia berjalan dari satu desa ke desa lain, bertanya kepada penduduk tentang sumur ajaib. Namun, kebanyakan dari mereka hanya menggelengkan kepala atau tertawa mendengar pertanyaannya. Apa maksudmu sumur yang berbicara? Itu hanya ada dalam dongeng, kata seorang petani sambil tertawa terbahak-bahak. Namun, Abu Nawas tidak menyerah.
Saat ia bertanya di desa terakhir, seorang anak kecil dengan mata berbinar menjawab, "Tuan, aku tahu ada sumur tua di tengah hutan. Orang-orang di desa kami bilang sumur itu misterius. Mungkin itu yang Anda cari." Abu Nawas tersenyum lebar. "Terima kasih, Nak. Kau lebih cerdas daripada semua orang dewasa di sini." Dengan semangat baru, Abu Nawas mengikuti petunjuk anak itu dan menemukan sumur tua yang terlantar di tengah hutan. Sumur itu terlihat sunyi dan ditumbuhi lumut. Abu Nawas memandangi sumur itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Sumur ini memang tampak misterius," gumamnya. "Tapi kalau aku harus membuatnya berbicara, aku perlu sedikit bantuan." Pada hari kedua, Abu Nawas kembali ke sumur dengan membawa berbagai peralatan. Ia membawa seutas tali panjang, sebuah ember, seruling kecil, dan beberapa makanan. Ia juga membawa seorang teman setianya, Hasan, yang dikenal sebagai tukang kayu yang cerdas. "Wahai Hasan," kata Abu Nawas, "kau akan membantuku membuat sumur ini ajaib. Kau akan turun ke dalam sumur dan bersembunyi di sana. Ketika aku memanggil sumur, kau harus menjawab dengan suara berat, seolah-olah kau adalah suara dari sumur itu." Hasan tertawa. "Ide ini benar-benar gila, Abu Nawas, tapi aku suka. Apa yang harus aku katakan nanti?" Abu Nawas menjelaskan rencananya secara rinci. Hasan akan menggunakan seruling kecil untuk membuat suara aneh sebelum berbicara. Ia juga akan menjawab semua pertanyaan Sultan dengan jawaban bijak dan bermakna, sehingga tampak seperti suara sumur yang penuh hikmah. Setelah semuanya siap, Hasan turun ke dalam sumur, membawa seruling dan makanan yang cukup untuk sehari. Abu Nawas memastikan tali yang digunakan cukup kuat untuk menarik Hasan keluar nanti. "Jangan khawatir, Hasan," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Kau akan menjadi sumur ajaib terbaik yang pernah ada." Pada hari yang ditentukan, Sultan Harun al-Rasyid datang ke sumur bersama para penasihatnya dan banyak penduduk desa yang penasaran. Semua ingin melihat apakah Abu Nawas benar-benar bisa membuat sumur itu berbicara. Abu Nawas berdiri di depan sumur dengan penuh percaya diri. Ia memberi salam kepada Sultan dan berkata, "Baginda, izinkan hamba menunjukkan keajaiban sumur ini." Sultan mengangguk dengan penuh antisipasi. Abu Nawas mendekati sumur dan berkata dengan lantang, "Wahai sumur ajaib, Sultan Harun al-Rasyid ingin tahu apakah kau benar-benar bisa berbicara. Jawablah pertanyaannya." Keheningan menyelimuti tempat itu. Semua orang menahan napas, menunggu jawaban. Tiba-tiba, terdengar suara melodi aneh dari dalam sumur, diikuti oleh suara berat yang berkata, "Aku bisa berbicara. Apa yang ingin kau tanyakan, Sultan?" Kerumunan langsung gempar. Beberapa orang mundur karena terkejut, sementara yang lain berteriak kagum. Sultan sendiri terdiam sesaat sebelum akhirnya bertanya, "Wahai sumur ajaib, apa rahasia kebahagiaan?" Suara dari dalam sumur menjawab dengan tegas, "Rahasia kebahagiaan adalah berbagi dengan rakyatmu, berlaku adil, dan tidak melupakan asal-usulmu." Sultan tersenyum puas. "Sumur ini benar-benar bijak. Abu Nawas, kau telah membuktikan dirimu sekali lagi." Para penasihat Sultan mengangguk setuju, dan penduduk desa memuji keajaiban sumur itu. Abu Nawas membungkuk hormat kepada Sultan sambil menahan senyumnya. Setelah kerumunan bubar, Abu Nawas kembali ke sumur untuk menarik Hasan keluar. Hasan keluar dengan penuh semangat, meskipun sedikit kotor. "Kau benar-benar jenius, Abu Nawas. Aku tidak percaya kita berhasil menipu Sultan dan semua orang," kata Hasan sambil tertawa. Abu Nawas tersenyum lebar. "Hasan, terkadang keajaiban bukan datang dari benda mati, tetapi dari kecerdasan manusia." Ia memberikan Hasan beberapa keping emas dari hadiah yang diberikan Sultan sebagai ucapan terima kasih. Kisah tentang sumur ajaib menyebar dengan cepat di seluruh negeri. Penduduk desa terus membicarakan bagaimana Abu Nawas berhasil membuat sumur tua menjadi ajaib. Namun, hanya Abu Nawas dan Hasan yang tahu kebenaran di balik keajaiban itu. Sultan Harun al-Rasyid tetap percaya bahwa ia telah berbicara dengan sumur ajaib, dan ia merasa puas dengan pelajaran yang diberikan. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati gembira, membawa hadiah besar, dan satu lagi cerita hebat untuk diceritakan kepada generasi mendatang. Dalam hidup, seperti yang selalu ditunjukkan Abu Nawas, keajaiban sejati adalah kecerdikan, keberanian, dan kemampuan untuk melihat peluang dalam setiap tantangan.